Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran kimia. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang bilangan oksidasi atau bilox. Bilox itu masih ada hubungannya dengan materi sekarang. Jadi harus tetap diingat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang reaksi redoks atau redoks itu kepanjangan dari reduksi dan oksidasi. Sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini pertama membedakan konsep redoks berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen, lalu membedakan konsep redoks berdasarkan penangkapan dan pelepasan elektron, dan membedakan konsep redoks berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Coba perhatikan. Nah, minggu kemarin juga seperti ini ya gambarnya. Ada apel yang sudah dikupas, kemudian paku yang sudah berkarat. Ada yang masih ingat dua peristiwa ini kenapa bisa terjadi? Nah, dua peristiwa ini terjadi karena adanya reaksi redoks. Ya. Apel ini kalau dikupas, lama-kelamaan akan teroksidasi atau warnanya berubah menjadi kecoklatan. Paku juga berkarat karena adanya reaksi redoks. Ini biasanya bereaksi dengan oksigen di udara atau jika terkena air hujan misalkan akan lebih cepat lagi untuk berkarat. Konsep redoks dalam kehidupan sehari-hari selain dua contoh ini masih banyak ya. Ada fotosintesis. Nah, proses fotosintesis juga adanya reaksi redoks di dalamnya. Lalu respirasi. Kemudian penggunaan batu baterai ya, cara kerjanya itu juga melalui konsep redoks dan masih banyak lagi. Oke, kita mulai saja. Kita akan membahas tentang pengertian reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, pengertian reduksi dan oksidasi ini ada 3 jenis. Pertama, jika dilihat dari pelepasan dan pengikatan oksigen. Yang kolom ini untuk reduksi ya, yang ini untuk oksidasi. Pertama, reduksi pengertiannya adalah reaksi pelepasan oksigen. Contohnya seperti ini. 2HgO menjadi 2Hg ditambah O2. Nah, di sini terjadi pelepasan oksigen. Awalnya oksigen yang O bergabung dengan Hg membentuk senyawa HgO. Kemudian dilepas, ini ada tanda panah, menjadi Hg dan O2. Jadi O2-nya terlepas dari Hg ya, jadi terpisah. Nah, gitu. Awalnya bergabung atom O-nya, kemudian berpisah atau terlepas. Jadi, reaksi pelepasan oksigen ini disebut sebagai reaksi reduksi. Sedangkan untuk oksidasi kebalikannya. Oksidasi itu adalah reaksi pengikatan oksigen. Kalau pengikatan oksigen berarti kebalikan dari reduksi. Nah, ini. Contohnya 2Cu ditambah O2 menjadi 2CuO. Oksigen awalnya tidak berikatan dengan Cu ya, terpisah kan? Kemudian setelah terjadi reaksi menjadi 2CuO. Nah, oksigennya terikat oleh Cu menjadi senyawa CuO. Pengertian reduksi dan oksidasi yang kedua berdasarkan penangkapan dan pelepasan elektron. Reduksi pengertiannya yang kedua adalah reaksi penangkapan elektron. Kalau penangkapan elektron berarti elektronnya ada di sebelah kiri atau di reaktan nih. Reaktan itu adalah sebelah kiri sebelum tanda panah ya. Nah ini. Contohnya Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, ini terjadi penangkapan elektron. Atau lebih singkatnya, elektronnya ada di reaktan atau di sebelah kiri. Sedangkan oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Ini kebalikannya ya, selalu kebalikannya. Tuh, reduksi pelepasan oksigen, oksidasi pengikatan oksigen. Lalu reduksi penangkapan elektron, sedangkan oksidasi pelepasan elektron. Kalau pelepasan elektron, berarti elektronnya ada di produk atau di sebelah kanan tanda panah. Contohnya ini, Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Nah, kalau dilepas, berarti elektronnya ada di produk atau ada di sebelah kanan tanda panah. Oke, kita lanjut pengertian reduksi dan oksidasi yang ketiga, berdasarkan penurunan dan kenaikan bilox. Reduksi adalah reaksi penurunan bilox atau penurunan bilangan oksidasi. Nah, ini contohnya Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Kita ambil contoh yang sama ya.
Nah, kita tentukan dulu biloks dari Cu di ruas kiri dan Cu di ruas kanan. Di sini ada Cu2+. Masih ingat Cu2+ ini termasuk aturan biloks yang mana? Cu2+ ini merupakan ion monoatom. Kalau ion monoatom berarti biloksnya akan sama dengan muatannya. Muatan tuh yang atas ini. Ini muatannya 2+, berarti biloksnya juga positif 2, gitu. Selanjutnya kita tentukan biloks atom Cu yang ini, yang kanan ya. Cu ini merupakan unsur bebas. Setiap unsur bebas itu pasti biloksnya adalah 0. Nah, dari kiri ke kanan atau dari reaktan ke produk, ini terjadi penurunan biloks dari positif 2 menjadi 0. Turunkan biloksnya. Berarti terjadi penurunan biloks disebut reaksi reduksi. Kita lanjut ya, pengertian oksidasi yaitu reaksi kenaikan biloks. Kebalikannya ya. Kalau reduksi penurunan biloks, oksidasi kenaikan biloks. Contohnya seperti ini. Kita tentukan dulu biloks Zn. Zn ini adalah unsur bebas, berarti biloksnya 0. Lalu di sebelah kanan atau di produk, Zn2+ ini ion monoatom. Muatannya 2+. Karena ion monoatom berarti biloksnya akan sama dengan muatannya. Karena di sini muatannya 2+, berarti biloksnya juga positif 2 gitu. Nah, dari kiri ke kanan atau dari reaktan ke produk ini biloksnya naik dari 0 menjadi positif 2. Naik kan? Nah, karena mengalami kenaikan biloks, maka reaksi ini disebut sebagai reaksi oksidasi. Gitu. Jadi, kita bisa menentukan reaksi tersebut termasuk reduksi atau oksidasi ini boleh melalui pelepasan atau pengikatan oksigen, boleh dilihat dari penangkapan atau pelepasan elektron, boleh juga ditentukan dari penurunan atau kenaikan bilangan oksidasinya gitu. Pilih saja salah satu gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Dalam reaksi redoks ini dikenal adanya istilah reduktor. Ada yang pernah dengar? Reduktor itu adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi. Dan ada satu lagi nih, oksidator. Oksidator itu adalah zat yang mengalami reaksi reduksi gitu ya. Ada reduktor dan oksidator. Biar lebih paham, coba kita jawab soal ya. Nah, tentukanlah jenis reaksi di bawah ini apakah termasuk reaksi reduksi atau oksidasi. Oke, ini soalnya ada dua. Yang pertama Fe3+ menjadi Fe2+. Yang kedua MnO4- menjadi Mn2+. Nah, reaksi pertama tidak ada elektron ya, di sini tidak dituliskan elektron, tidak juga dituliskan oksigen. Berarti untuk reaksi yang pertama akan lebih mudah kita ketahui apakah ini termasuk reduksi atau oksidasi berdasarkan kenaikan atau penurunan bilangan oksidasinya. Nah, kita jawab ya. Jadi, langkah pertama kita cari biloks Fe dalam Fe2+, dan kita cari biloks Fe dalam Fe3+. Berapa nih biloks Fe-nya? Oke, Fe2+ ini adalah ion monoatom. Monoatom ya, hanya satu atomnya yaitu Fe. Dan muatannya adalah 2+. Karena ini ion monoatom berarti biloksnya akan sama dengan muatannya. Muatannya 2+ atau positif 2, berarti biloksnya juga positif 2. Yang ini juga Fe3+, ion monoatom, berarti biloksnya adalah positif 3, karena muatannya 3+, gitu. Nah, dari positif 2 menjadi positif 3, naik atau turun? Naik ya, terjadi kenaikan biloks. Nah, kenaikan biloks ini disebut reaksi oksidasi, gitu. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, MnO4- menjadi Mn2+. Nah, kita cari biloks Mn dalam MnO4- terlebih dahulu ya. Nah, kita tuliskan seperti ini. Biloks Mn, ini Mn, ditambah 4 kali biloks O. 4 ini karena jumlah O-nya ada 4, sama dengan negatif 1. Karena ion poliatom, berarti totalnya harus sama dengan muatannya. Ini negatif 1 karena muatannya negatif 1, gitu. Nah, biloks O pada umumnya adalah negatif 2. Kita tulis ya biloks O negatif 2, yang lainnya tetap. Lalu kita kalikan 4 dikali negatif 2 adalah negatif 8. Positif kali negatif, negatif ya. Biloks Mn dikurangi 8 sama dengan negatif 1.
Lalu, yang negatif 8-nya kita pindah ruaskan. Kalau pindah ruas, berarti tandanya berubah. Dari negatif jadi positif seperti ini. Bilox Mn sama dengan min 1 ditambah 8 adalah positif 7. Jadi bilox Mn dalam MnO4- adalah positif 7. Kita tulis di sini. Nah, selanjutnya kita cari bilox Mn dalam Mn2+. Berapa nih biloxnya? Biloxnya adalah positif 2. Karena Mn2+ termasuk ion monoatom. Di sini muatannya 2+ gitu. Oke, dari positif 7 menjadi positif 2, naik atau turun? Turun ya. Mengalami penurunan bilox. Kalau penurunan bilox berarti disebutnya reaksi reduksi gitu. Oke, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Bagaimana, bisa dipahami? Agar lebih paham lagi, tentu saja kalian harus mengulang kembali videonya. Jangan lupa dipahami dan dipelajari. Apabila ada yang belum dipahami, bisa tanyakan di kolom komentar atau langsung hubungi ibu. Oke, kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.